kasus bencana banjir di Jakarta Utara. Pada tanggal 24 April 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengeluarkan peringatan banjirop di wilayah pesisir utara ibu kota. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, menjelaskan bahwa banjir pesisir atau rop berpotensi terjadi di wilayah utara Jakarta pada 25 sampai 29 April 2024. Potensi tersebut muncul karena akan ada fenomena pasang maksimum air laut saat fase bulan purnama. Wilayah yang berpotensi terdampak banjirop meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kali Baru. Menurut data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, banjir merupakan jenis bencana terbanyak di Indonesia dengan 405 kejadian dari total 624 bencana yang terjadi periode 1 Januari hingga 15 April 2024. Bencana banjir ini mengakibatkan kerusakan rumah, fasilitas pendidikan, peribadahan, dan kesehatan di wilayah terdampak. Jadi, kasus bencana banjir di Jakarta Utara merupakan bagian dari serangkaian kejadian bencana banjir yang terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan kerugian dan dampak yang signifikan pada masyarakat dan infrastruktur. Dari kasus tersebut, dapat kita ketahui bahwa banjir merupakan bencana yang sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat. Hingga saat ini, pemerintah belum mampu untuk menuntaskan masalah banjir. Maka dari itu, sebagai masyarakat, kita perlu mengetahui hal-hal berikut. Bencana banjir merupakan salah satu peristiwa alam yang seringkali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Salah satu faktor penyebab utama bencana banjir adalah curah hujan yang tinggi. Hujan yang lebat dan berkepanjangan dapat menyebabkan air sungai meluap dan meluber ke daerah-daerah sekitarnya hingga mengakibatkan banjir. Selain itu, penebangan hutan yang tidak terkendali juga menjadi faktor penting. Hutan memiliki peran penting dalam menyerap air hujan. Namun, ketika hutan ditebang secara besar-besaran, kemampuan alam untuk menyerap air berkurang drastis sehingga meningkatkan risiko banjir. Teknologi dan infrastruktur yang kurang memadai juga berkontribusi pada terjadinya bencana banjir. Drainase yang tidak lancar, tanggul atau bendungan yang rusak, serta kurangnya sistem peringatan dini dapat memperburuk dampak banjir. Selain itu, pemukiman yang dibangun di daerah rawan banjir tanpa mempertimbangkan tata ruang yang baik juga menjadi faktor penyebab seringnya terjadi bencana banjir. Bencana banjir dapat berdampak serius bagi kesehatan manusia. Dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat banjir yaitu hipotermia, yang terjadi penurunan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius karena terendam air yang dingin. Selain itu, dapat pula terjadi infeksi kulit, saluran pencernaan, dan pernapasan akibat air banjir yang mengandung bakteri dan parasit. Bencana banjir juga memberikan dampak lain bagi masyarakat, yaitu terhentinya aktivitas sosial masyarakat meliputi sekolah, bekerja, dan kegiatan di rumah, karena kerusakan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Hal ini berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, yaitu kerugian ekonomi secara langsung seperti kerusakan rumah, harta benda, dan kehilangan pendapatan. Selain aspek tersebut, banjir juga dapat menyebabkan trauma psikologis pada masa pasca bencana yang ditandai dengan meningkatnya kewaspadaan ketika melihat situasi yang dianggap berbahaya seperti hujan deras atau hujan terus-menerus, sehingga akan kembali teringat kejadian banjir yang menimpanya dan peristiwa tersebut akan dianggap sebagai peristiwa yang traumatis. Maka dari itu, diperlukan upaya mitigasi untuk mengatasi bencana banjir agar dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah penataan daerah aliran sungai sesuai fungsi lahan dan hindari membangun rumah atau pemukiman di bantaran sungai. Selain itu,
Perlunya pemasangan instalasi pompa di daerah yang lebih rendah dari permukaan laut agar dapat mengendalikan air dan mengurangi risiko banjir. Saat masa pasca bencana banjir, dapat mulai untuk membersihkan tempat tinggal dan lingkungan sekitar, serta pemberantasan sarang nyamuk dan perbaikan jamban, serta saluran pembuangan air limbah. Hal-hal yang telah disebutkan juga perlu dukungan dan pemahaman, serta kesadaran yang baik dari masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sebagai masyarakat, kita harus peduli untuk ikut serta dalam melestarikan lingkungan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditinggali.